Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cukup luar biasa teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya kedatangan salah satu tokoh pemuda, yaitu tokoh intelektual yang sedang viral di Bima sekarang, yaitu Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang berada di Bima. Jadi kebetulan beliau yang berada di samping saya ini adalah teman sekaligus saudara, pokoknya kawan karib lah. Jadi kebetulan kami dulu, kalau sedikit saya cerita, kami ini sama-sama masuk kuliah, tapi kami sedikit berbeda jalannya. Beliau berkarir di dalam area kampus dan saya berkarir di luar area kampus. Cukup luar biasa cerita kami berdua ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini suatu kehormatan bagi saya bisa berada dan berdiskusi di samping beliau pada hari ini. Jadi sebelum saya lanjutkan, alangkah lebih baiknya saya persilahkan untuk perkenalkan diri, agar sekalian teman-teman yang menonton pada hari ini juga bisa kenal salah satu tokoh ganteng yang berada di sana. Bisa persilakan perkenalan diri lah. Oke, terima kasih kepada moderator. Ini moderator ya bisa-bisa aja ya. Ya bilang ganteng dan lain-lain. Ya. Oke, terima kasih moderator dan telah memberikan saya kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juraidin, bisa disapa Igon oleh teman-teman yang kenal dengan saya. Dan saya alhamdulillah dipercaya sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa yang ada di salah satu perguruan tinggi di Bima. Jadi saya diundang oleh beliau, yang insya Allah beliau akan bertanya tentang arah mahasiswa itu bagaimana sih? Iya. Gitu. Jadi beliau ini salah satu teman saudara seperjuangan, baik di organisasi eksternal, di HMI, di internal. Jadi ya, tahu-tahu beliau itu lebih mengembangkan profesinya di wilayah IT, di YouTuber. Ya. Oke, baik. Luar biasa ya teman-teman, begitulah sekilas profil singkat dari salah satu ketua BEM kita ini. Begitulah. Tapi ngomong-ngomong ini bro, jomblo apa enggak nih? Jomblo. Oh, jomblo ya. Oke, untuk teman-teman nanti saya taruh nomor WA atau apa di deskripsi nanti untuk apa ya, bisa lah kenalan lah sama salah satu ketua BEM kita ini. Saya langsung aja. Jadi menurut bro ini bagaimana sih pandangan bro berkaitan dengan kemajuan cara pandang mahasiswa sekarang itu di era 4.0 atau sekarang itu udah 5.0. Jadi kemajuan teknologi dan lain sebagainya itu berkaitan dengan mahasiswa ini bagaimana? Apakah seiring sejalan atau mahasiswa sekarang itu tidak bisa menyainginya itu? Kira-kira ada pandangan dari Ketua BEM bagaimana? Mahasiswa sekarang dilihat hanya sebagian yang searah dengan perkembangan zaman yang dimana penuh dengan kecanggihan teknologi yang dijuluki 4.0, 4.0 sekarang. Jadi dulu mahasiswa itu luar biasa, nalar kritis, diskusi dan daya membacanya itu sangat luar biasa. Nah, tetapi ketika masuk virus corona ya, yang bisa kita kenal COVID-19, itu cara berpikirnya, cara diskusi, daya bacanya itu mundur. Karena kita itu sudah serba online. Berarti ada kemunduran ya dari teman-teman mahasiswa sekarang itu? Ada sedikit kemunduran. Sedikit kemunduran ya? Ya, jadi udah merasa kaku dengan persoalan-persoalan diskusi secara offline gitu. Jadi daya untuk membaca itu kan udah rendah. Berarti daya minat membaca, minat diskusi mahasiswa ini rata-rata yang berada di ruang lingkup Bima ini udah berkurang. Kira-kira begitu ya menurut Ketua BEM? Iya, udah berkurang. Berarti kira-kira begitu langkah Ketua BEM untuk menangani atau mengantisipasi hal-hal yang berkaitan minat membaca, kurangnya rasa empati sosial yang berada di tengah-tengah ruang lingkup mahasiswa ini, kira-kira itu bagaimana sih menurut Ketua BEM? Kalau langkah saya sebenarnya kita membangun sebuah diskusi, menceritakan kembali atau mereviewkan kembali tentang sejarah bagaimana sih mahasiswa sebenarnya, ya kan, supaya membangun spirit mahasiswa ini untuk semangat diskusi, daya membacanya.
Kan sejarahnya dulu mahasiswa itu luar biasa nalar kritisnya. Tapi oleh era COVID-19 langsung mundur karena dari kebiasaan-kebiasaan tidak lagi berdiskusi sehingga terbawa arus, ya itu menjadi kebutuhan. Jadi malas lah untuk diskusi, ya, daya membaca gitu. Berarti dampak dari virus corona atau COVID-19 ini cukup berdampak sekali terhadap perkembangan mahasiswa ya, kira-kira begitu ya? Iya. Terus begini lagi Pak Ketua BEM. Jadi terkadang banyak mahasiswa di tengah-tengah masyarakat itu beranggapan bahwa begini. Masyarakat mengatakan bahwa seringkali ketika mahasiswa turun demo misalnya menyuarakan aspirasi masyarakat di jalan, kerap kali masyarakat mengatakan bahwa ada maunya, maksudnya itu sudah tidak dibutuhkan lagi oleh masyarakat. Itu bagaimana mengantisipasi persepsi-persepsi negatif dari masyarakat di ruang lingkup umum ini berkaitan dengan itu? Bahwa mahasiswa ini udah gagal paham berkaitan demo dan lain sebagainya, itu bagaimana? Jadi cara perspektif masyarakat awam yang tidak masuk dalam dunia akademisi, memang cara perspektifnya itu bahwa mahasiswa ini seolah-olah demo itu ada kepentingan individu dan kelompok. Benar, itu adalah salah penilaiannya. Benar, mahasiswa ini benar-benar yang dimana menyuarakan aspirasi-aspirasi rakyat. Ya, kenapa citra mahasiswa ini hancur gitu? Kenapa citra mahasiswa ini rusak? Karena memang ada sekelompok yang bukan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di DPR, di bupati, gubernur gitu. Akhir-akhirnya menerima kato per kato gitu. Apa itu kato per kato itu? Coba dijelaskan. Suap menyuap gitu. Suap menyuap itu benar atau bagaimana itu? Coba dijelaskan. Maksudnya jangan sampai terjadi ada alibi, ada terjadi lempar batu sembunyi tangan, atau benar ini ada statement yang jelas yang disampaikan oleh Ketua BEM sehingga asumsi masyarakat yang menonton video pada kesempatan ini bahwa itu memang benar. Dugaan saya itu benar. Berarti masih dugaan ya? Ya. Berarti hanya akibat ulah beberapa oknum sehingga menimbulkan persepsi negatif tengah-tengah masyarakat. Ya, oke. Jadi untuk merubah perspektif masyarakat yang semata-mata berpikir negatif tentang mahasiswa, itu kita melakukan sosialisasi dan memberitahukan kebenaran yang sebenarnya gitu. Nah, kalaupun mahasiswa merubah juga langkah demonstrasinya itu sebenarnya tidak laku lagi sekarang untuk demonstrasi turun ke jalan. Karena memang kita melihat perkembangan zaman. Karena era teknologi ini cukup kita kan propaganda dalam media kan selesai. Ya, itu cara demo mahasiswa sekarang. Berarti menurut Ketua BEM cara yang lebih efektif dan efisien sekarang itu kita pergunakan dan manfaatkan salah satu media misalnya karena dengan kekuatan teknologi sekarang, kira-kira begitu. Iya. Terus begini lagi Ketua BEM. Jadi pandangan masyarakat misalnya, mahasiswa sekarang lebih cenderung ke dalam hal-hal yang instan. Dalam artian banyak yang melihat bahwa di ruang lingkup negara misalnya, atau kita tarik lebih kecil aja di skop Bima misalnya, mahasiswa lebih senang dekat dengan kekuasaan dan tidak senang mengkritik kekuasaan. Menurut Ketua BEM bagaimana? Ya, kalau dilihat fakta yang sekarang ya banyak. Ya. Pak Ketua BEM setuju nggak jikalau mahasiswa mengkritik kekuasaan? Saya setuju. Karena kritik itu bukan seolah-olah memusuhi kekuasaan. Tapi kritik itu adalah salah satu solusi konkret yang dimana memberikan pandangan dan cerahan terhadap kekuasaan. Bahwa inilah yang harus dibangun gitu. Bahwa inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi kebanyakannya orang-orang dalam ranah kekuasaan juga tidak senang dikritik oleh mahasiswa. Itu bagaimana? Kekuasaan yang tidak berakademisi. Kekuasaan tidak berakademisi. Ya. Kalau kekuasaan yang tidak pernah menginjak kaki di akademisi, ijazah dibeli begitu saja, maka dia tidak merasa senang. Ijazah yang dibeli itu kira-kira bagaimana menurut Ketua BEM? Kira-kira beginilah ya. Dia hanya daftarkan diri di kampus, ya kan, lalu datang uji juga disuruh uji orang lain gitu kan, UAS waktu UAS kan. Ada nggak fakta yang demikian? Banyak ya. Ya banyak. Oh ya kan? Iya. Kita lihat aja di kampus kita kan banyak dari instansi yang kuliah hanya datang uji, bahkan uji juga disuruh orang lain. Berarti ini adalah bukti nyata bahwa
dalam ruang lingkup perguruan tinggi terjadi degradasi, bahwa memang ada sebagian oknum-oknum yang dispesialkan, kira-kira begitu Ketua BEM? Iya. Oke. Jadi cukup luar biasa pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya. Saya lanjut lagi Ketua BEM. Jadi ketika kekuasaan dikritik oleh mahasiswa misalnya, terus kekuasaan itu memboikot, menghalang-halangi. Terus di mana letak demokrasi yang sesungguhnya itu menurut Ketua BEM itu? Itu adalah bentuk demokrasi. Oke. Karena memang demo itu kan kerumunan, ya kan? Jalan juga dihadang karena banyaknya mahasiswa. Ya. Tapi kalau pemerintah melarang kerumunan, itu sama halnya membatasi ruang demokrasi. Oke. Ya kan? Coba saudara kan melihat setiap demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa tidak ada massa. Pasti demonstrasi itu banyak massanya. Kalau banyak massa berarti kerumunan. Tapi bagaimana dengan demonstrasi ini menimbulkan kemacetan, mengganggu pengguna jalan dan lain sebagainya? Itu bagaimana? Kan kerap kali mahasiswa ini ketika turun demo sangat ramai, mengganggu pengguna jalan lain, itu bagaimana? Saya berpendapat bahwa benar yang disampaikan oleh pemerintah ini tidak usah demo. Itu bagaimana? Saya rasa mahasiswa juga, ya kan, tidak sih mengganggu, ya kan, masyarakat pengguna jalan gitu kan. Pasca demonstrasi pasti mereka akan memberi jalan gitu. Oke. Ya kan, pasti akan teratur secara rapi gitu kan pasca demonstrasi. Tapi kalaupun mahasiswa melakukan pemboitan jalan, pasti akan melakukan lobinisasi dengan pihak kepolisian. Ketua BEM setuju nggak ada kekerasan terhadap mahasiswa yang ketika turun ke jalan dipukul, ini sama oleh? Enggak, sangat-sangat tidak setuju. Kalaupun ada pemukulan, artinya tidak memberikan kebebasan secara demokrasi. Ya, sama halnya membatasi demokrasi. Lalu demokrasi itu dia memberikan aspirasi ya kepada perwakilan kita. Sebenarnya tidak ada yang menghalang, tidak boleh yang menghalang. Oke. Ya. Ini adalah bentuk kita ingin menyampaikan bentuk kepedulian kita terhadap daerah kita, terhadap tanah air kita, terhadap masyarakat kita. Namun kerap kali sering saya lihat di media misalnya terjadi pemukulan terhadap mahasiswa oleh oknum-oknum, bilang aja ya ama pleson misalnya begitu. Itu karena kekuasaan itu menganggap enteng. Oke. Ya, tidak mau menanggapi apa yang menjadi tuntutan ya kan mahasiswa. Jadi bentrokan seolah-olah polisi dan mahasiswa bermusuhan gitu. Oleh karena ulah mereka yang tidak mau menanggapi apa yang menjadi tuntutan mahasiswa. Setuju nggak jika Ketua BEM ini ketika ada oknum-oknum pihak kepolisian yang memukul mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasi itu dipecat? Kita melihat sikon lagi. Oke. Ya. Kita melihat sikon, kalau sikon itu benar-benar mencelakakan mahasiswa, ya, sehingga ada penyebab luka-luka, itu sangat setuju. Ya kan? Karena memang teman-teman kepolisian itu kan kita undang dan kita pemberitahuan untuk menjaga keamanan demonstrasi, bukan melakukan tindakan anarkis terhadap mahasiswa. Supaya terjalan dengan lancar demonstrasi ini, ada pihak kepolisian untuk mengamankan. Berarti mahasiswa dan pihak kepolisian adalah citra yang harus satu kesatuan untuk membangun perdamaian, kira-kira begitu ya? Iya. Demi bangsa lebih baik lagi. Iya. Jadi cukup luar biasa teman-teman kita pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum saya menutup diskusi kita pada kesempatan kali ini, saya ingin Ketua BEM memberikan ultimatum atau memberikan pesan dan kesan untuk mahasiswa, pandangannya lebih luas lagi terhadap Bima dan bangsa dan negara. Saya persilakan kepada Ketua BEM untuk memberikan ultimatum terakhirnya. Harapan saya kepada teman-teman mahasiswa, kita tetap melihat kondisi sosial kita 50% internal kampus, 50% eksternal kampus, yang dimana eksternal kampus itu di wilayah sosial masyarakatnya. Ketika ada persoalan yang janggal dilihat oleh kita sebagai mahasiswa, kita langsung menyampaikan aspirasi terhadap kekuasaan. Ya, jadi harapan saya mahasiswa harus kuat dan tinggi daya membacanya, daya diskusinya, bahkan aksi demonstrasinya gitu. Cukup luar biasa pesan dan kesan disampaikan oleh Ketua BEM kita. Jadi mudah-mudahan teman-teman mahasiswa atau yang menonton video kita pada hari ini terinspirasi dari
salah satu ketua BEM kita. Jadi kira-kira begitu. Mungkin sekian video kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.